mendasari aktivitas dengan kasih sayang. Maksudnya kita melakukan kegiatan apapun harus dengan dasar kasih sayang. Ya. Telah kita bahas sebelumnya bahwa ketika kita melakukan aktivitas apapun, kita melakukannya dengan mengatasnamakan Allah dan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kita mengatasnamakan Allah karena Allah telah menunjuk kita sebagai wakilnya atau sebagai khalifahnya. Ya, khalifah itu artinya wakil Allah, wakil dalam mengelola diri kita sendiri, mengelola keluarga, mengelola lingkungan dan sebagainya. Ya, Allah telah menunjuk kita sebagai wakilnya di muka bumi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Dan kita melakukan aktivitas dalam rangka bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi oleh Allah segala macam fasilitas, baik yang melekat pada diri kita sendiri maupun yang tersedia di sekitar kita untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kemudian pada saat kita melakukan aktivitas tersebut, kita mesti juga melaksanakannya atas dasar kasih sayang. Jadi kali ini kita masuk yang ketiga. Pertama, kita melakukan apapun harus mengatasnamakan Allah. Berarti kita melakukan apapun harus sesuai dengan kebijakan Allah. Yang kedua, kita melakukan apapun dalam rangka bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, kita melakukan apapun dengan dasar kasih sayang. Ya, tiga kita jalani bareng. Ya. Kenapa begitu? Karena Allah itu mewajibkan dirinya untuk merahmati, untuk menyayangi. Kalau kita wakilnya Allah, ya kita harus mengadopsi atau kita harus menyesuaikan diri dengan polisinya Allah, yaitu menyayangi. Allah berfirman, "Qul liman ma fis samawati wal ard, qul lillah kataba ala nafsir rahmah." Katakan, siapa yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Katakan, semua itu milik Allah. Jadi Allah yang menciptakan dan memiliki semua yang ada di langit dan bumi. Kemudian Allah ketika menciptakan dan mengelola alam raya ini, kataba ala nafsir rahmah, mewajibkan dirinya untuk menyayangi. Dan Allah sendiri juga menentukan bahwa kasih sayangnya itu akan meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah, pasti di situ ada jejak kasih sayang Allah. Nah, kalau kita wakilnya Allah, maka apapun yang kita lakukan, di situ kita usahakan ada jejak kasih sayang Allah. Tentu tidak bisa persis seperti Allah, karena memang Allah itu yang menciptakan dan Maha Rahman, ya. Tetapi kita berusaha. Kalau yang dilakukan oleh Allah, ketika Allah membuat sesuatu itu yang menurut kita positif, itu ya di situ ada kasih sayang. Yang kita kadang-kadang menangkapnya sebagai negatif, di situ juga ada kasih sayang. Ketika kita sehat, Allah membuat kita sehat dengan kasih sayang. Dan ketika kita sakit, Allah membuat kita sakit dengan kasih sayang. Karena sakit itu seringkali dipakai oleh Allah untuk memberi peringatan bahwa kita telah memperlakukan diri kita dengan tidak baik, sehingga Allah menegur kita dengan rasa sakit itu. Nah, karena manusia itu khalifah Allah atau wakil Allah di muka bumi dalam melaksanakan kebijakannya, maka manusia juga harus menyayangi dengan siapapun dia berurusan. Kita berurusan dengan siapapun harus dalam rangka atau didasari kasih sayang. Kalau kita bisa melakukan itu, maka Allah akan menyayangi kita, karena Allah menyayangi siapapun yang penyayang. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah
hanya menyayangi di antara hamba-hambanya yang penyayang. Sebaliknya, kalau ada orang tidak mau menyayangi orang lain, Allah tidak akan menyayanginya. La yarhamullahu man la yarhamur ruhan. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi orang lain. Oleh karena itu, kalau kita ingin disayangi Allah, kita sayangi dulu orang lain. Jangan kita mengharapkan orang lain menyayangi kita, tapi kita tidak mau menyayangi, atau kita mengharapkan Allah menyayangi kita, tetapi kita tidak sayang kepada orang lain. Jadi start with yourself. Ya. Kita mulai dengan diri kita sendiri untuk menyayangi siapa saja. Siapa saja itu termasuk orang yang benci kepada kita. Meskipun orang itu benci kepada kita, tetap kita menyayanginya. Kalau kita sayang, dia omongnya maki-maki, kita kan ngomongnya tetap soft, tetap lunak, enak didengar, begitu. Tidak dengan cara membalas dengan marah-marah. Nah, kepada siapa kita menunjukkan kasih sayang kita ketika kita berbuat sesuatu? Nah, jadi apapun yang kita lakukan harus didasari kasih sayang. Lalu kasih sayang itu kepada siapa? Tentu yang paling utama untuk menerima kasih sayang dari diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi kita pertama menyayangi diri sendiri, kemudian menyayangi keluarga, terus kepada orang yang lebih jauh. Jadi prioritas adalah diri sendiri dan keluarga. Jika kita menyayangi diri kita sendiri, maka kita melakukan apapun mesti bertujuan dan dengan cara yang menyelamatkan dan menyejahterakan diri kita sendiri. Saya ulang, jadi artinya menyayangi itu apa? Kalau kita itu berbuat sesuatu untuk orang lain dengan dasar kasih sayang, artinya kita berusaha dia selamat dan bahkan dia sejahtera karena perbuatan kita. Nah, kita berusaha menyelamatkan orang lain dan menyejahterakan orang lain itu bukan hanya di dunia saja, juga di akhirat. Nah, dasar pemikirannya dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tadi saya katakan menyayangi itu nomor satu menyelamatkan, nomor dua menyejahterakan. Jangan lupa menyelamatkan mesti nomor satu, ya. Menyelamatkan kemudian menyejahterakan. Nah, ini Allah menganjurkan diri kita sendiri dan keluarga diselamatkan dari apa? Dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar di sana itu termasuk manusia dan batu-batuan yang dijaga oleh malaikat yang keras, dan mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Artinya, ketika malaikat itu menyalakan api neraka, itu karena diperintah oleh Allah, bukan kehendak mereka sendiri. Karena mereka adalah makhluk yang paling patuh di alam raya ini. Juga dalam rangka menyayangi diri sendiri, kita tidak boleh melakukan tindakan apapun yang bisa merusak diri kita sendiri. Merusak diri sendiri itu apa? Ya misalnya ketika kita makan, kita cek makanan ini membuat kita selamat atau enggak. Nah, kalau makanan itu membuat kita celaka, ya tidak. Ya. Jadi, dan juga kepada orang lain. Jadi dalam rangka menyayangi diri sendiri, kita tidak melakukan tindakan apapun yang bisa merusak diri sendiri. Allah berfirman, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin." Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita tidak boleh melakukan apapun yang akibatnya kerusakan, terutama pada diri sendiri. Contoh yang paling gampang, rokok. Orang merokok itu merusak diri sendiri.
Kalau ada orang merokok berarti dia tidak menyayangi diri sendiri karena dia rela dirinya sendiri celaka, rela paru-parunya makin hari makin terbakar. Orang yang suka minum minuman keras itu juga sebenarnya tidak sayang pada diri sendiri karena di situ ada racun. Ya. Dalam rangka menyayangi diri sendiri, ketika kita makan dan minum, kita pilih bahan-bahan yang mendukung kesehatan dan kekuatan kita. Kita hindari bahan yang bisa merusak kesehatan kita. Minuman keras kita hindari karena bahan dan akibatnya sangat buruk untuk kesehatan fisik dan mental kita. Meskipun di situ ada sedikit manfaat. Allah mengingatkan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun? Sesungguhnya setan itu ingin menanamkan atau ingin memprovokasi permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui minuman keras dan perjudian. Ini seringkali orang kalau minum minuman keras karena kesadarannya turun, tidak terkendali, lalu dia mudah marah. Saya punya teman yang kalau dia habis minum bir begitu, lalu terus sukanya maki-maki, berantem sama orang lain. Dipisah susah, sulit, ya, karena dia nggak sadar. Nah, jadi berarti minuman keras itu merusak pola pikir seseorang. Dan itu bisa menyebabkan permusuhan. Dan setan senang sekali. Oleh karena itu kita hindari. Perjudian juga begitu. Orang yang kalah pasti akan dendam. Karena dalam waktu singkat hartanya habis. Kita juga menghindari mengkonsumsi bahan milik orang lain. Ya. Meskipun substansinya itu aman, nasi, ayam goreng, aman substansinya. Tapi kalau itu milik orang lain, jangan kita ambil. Jangan kita makan sebelum ada izin dari dia. Karena apa? Mengambil hak orang lain itu sama dengan makan neraka, makan api. Yang sering kali terjadi itu makan hak anak miskin, anak yatim. Anak yatim itu kan masih kecil. Ketika bapaknya meninggal, suka kemudian hartanya tidak segera dibagi warisnya, semuanya dikuasai oleh orang tertentu, misalnya dikuasai oleh kakaknya, anak yang pertama, atau dikuasai oleh ibunya. Sehingga anak yatim ini tidak menguasai haknya sendiri. Terus tahu-tahu habis pada saat anak ini sudah dewasa, dia tetap tidak menerima hak warisannya. Allah wanti-wanti, mengambil hak orang lain itu sama dengan makan api di neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim artinya dengan merampas haknya, sebenarnya mereka itu makan api dimasukkan ke dalam perutnya, dan besok di akhirat akan masuk ke neraka sa'ir. Sa'ir itu artinya api yang menyala-nyala besar. Jadi oleh karena itu neraka juga disebut sa'ir karena di neraka itu apinya menyala besar, disebut neraka sa'ir. Terhadap orang lain pun kita juga mesti menyayangi. Cara menyayanginya gimana? Menjaga keselamatan mereka dan kita tidak menyakiti mereka. Rasulullah suatu saat ditanya oleh para sahabat, Islam yang paling utama apa? Terus dijawab, Islam yang paling utama adalah jika seorang muslim itu menjaga keselamatan orang lain.
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang orang lain itu selamat dari dia, baik dari mulutnya maupun dari tangannya. Dari mulut itu berarti dengan kata-kata. Kalau orang kata-katanya itu menohok, menghina orang lain, maka itu membuat sakit hati, sakit mental. Dan kalau menyakiti dengan tangan, maka itu akan menyakiti fisiknya. Jadi, untuk menyayangi orang lain, kita jaga keselamatan orang lain dari diri kita sendiri. Jangan sampai mereka sakit hati karena ucapan kita atau sakit fisik karena tangan kita. Lalu di antara orang lain itu siapa yang paling berhak kita sayangi? Tentu orang lain yang paling berhak kita sayangi adalah bapak dan ibu kita. Kalau dari bapak dan ibu, nomor satu ibu, dan nomor dua bapak. Kepada mereka, kepada orang tua, kita bersikap rendah hati sebagai tanda kasih sayang dan mohon kepada Allah agar Allah menyayangi mereka. Jadi cara bertutur kata dengan orang tua mesti dengan sopan, nadanya jangan tinggi, mesti dengan rendah, kata-katanya dipilih yang baik, jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Allah menasihati kita, wakhfid lahuma janaha dhilli minar rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Dan rendahkanlah sayapmu. Nah, ini rendahkan sayapmu itu kias, artinya rendah hatilah kamu terhadap mereka berdua, bapak dan ibu, untuk menunjukkan kasih sayang mereka. Minar rahmati, karena kasih sayang mereka. Dan tidak cukup hanya menunjukkan sikap seperti itu, juga doakan, mintakan kepada Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah kepada Tuhanmu, Tuhan sayangilah bapak ibuku sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Kalau bapak dan ibu merawat kita waktu kecil, itu kita dikasih makan, dididik dan sebagainya, dengan harapan atau dengan doa, mudah-mudahan anak ini besok besarnya menjadi manusia yang baik, yang bahagia dan sebagainya. Tapi seringkali anak yang merawat orang tua itu suka, sampai kapan ini aku ngurusi mereka, sakit begini, makin hari kan makin parah. Tidak mengharapkan kesejahteraan mereka, tapi malah mengharapkan berakhir. Oleh karena itu tidak sepadan kalau kita itu memperlakukan orang tua dengan baik. Tidak sepadan dengan perilaku mereka kepada kita. Tidak sepadan dengan kasih sayang mereka kepada mereka. Sebagai salah satu tanda bahwa kita menyayangi orang tua, kita tidak menyakiti hati mereka, meskipun hanya dengan kata-kata kasar yang kecil saja tidak boleh. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memutuskan bahwa kalian jangan mengabdi, jangan menyembah kepada siapapun kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah juga memutuskan agar kalian harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma. Kalau salah satu atau dua-duanya itu mencapai umur tua sekali, tua renta, fala taqul lahuma uff. Kamu jangan mengatakan uff. Mama, papa. Itu kasar. Karena ketika seseorang itu makin tua, itu perasaannya makin sensitif. Makin sensitif, maka gampang sekali tertrigger emosinya. Maka jangan mengatakan yang kasar. Itu aja jangan. Wala tanharhuma, apalagi membentak. Jangan. Wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang mulia. Jadi orang lain yang paling berhak kita
perlakukan dengan kasih sayang adalah kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Lalu ketika kita melakukan aktivitas apapun yang berdampak kepada keluarga, jadi kita melakukan sesuatu apapun, kemudian apa yang kita lakukan itu ada dampaknya pada keluarga, kita mesti mendasarinya dengan kasih sayang juga. Kalau kasih sayang antar keluarga bisa dibangun dengan baik, dengan keramahan dan kelemah lembutan, maka Allah akan memberi kebaikan dan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Ya. Jadi kita memperlakukan anggota keluarga kita masing-masing mesti dengan cara lemah lembut. Kalau kita memperlakukan keluarga kita atau masing-masing anggota keluarga itu memperlakukan yang lain itu dengan lemah lembut, maka Allah akan memberi kebaikan pada keluarga itu. Tenang hidupnya, bahagia, rezekinya juga melimpah dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khaira adkhala alaihim rifqa." Jika Allah menghendaki penghuni rumah itu baik, maka Allah memasukkan kelemah lembutan pada hati mereka. Jadi, atau kalau kita jadikan tanda, kalau anggota keluarga itu berbicaranya saling lemah lembut, maka pertanda Allah akan memberikan kebaikan di situ. Alangkah baiknya jika keramahan dan kelemah lembutan itu dimulai dari suami istri. Ya kan, sebelum punya anak kan ada suami istri dulu, yang kemudian keramahan itu mereka jadikan teladan, contoh yang bisa ditiru oleh anak-anak mereka. Kalau suami istri suka ngomong kasar, suka maki-maki, maka anak-anak mereka kan seperti diberi contoh, lalu mereka menjadi orang yang kasar. Jadi suami istri udah latihan mulai dari awal, berbicara dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Nah, kunci dari keteladanan semacam ini tentu adanya pada suami, ya, karena suami itu kepala keluarga, manajer yang diharapkan bisa membangun dan mengelola rumah tangga dengan baik. Jadi suamilah yang memelopori keramahan. Coba nasihat Nabi Rasulullah SAW. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Secara umum dulu, orang mukmin yang imannya paling sempurna adalah orang mukmin yang akhlaknya paling baik. Nah, terus lebih spesifik, wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Laki-laki di antara kalian yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik memperlakukan istrinya. Ini seringkali suami itu arogan. Mohon maaf, saya sendiri juga suami. Suami itu seringkali punya kecenderungan arogan. Karena apa? Merasa punya kelebihan-kelebihan yang memberi nafkah suami. Kemudian karena suami itu bekerja, bergaul dengan banyak orang, lalu dia makin banyak pengalamannya, pengetahuannya juga bertambah, lalu menganggap istrinya bodoh, makin tidak bergaul dengan orang lain, makin bodoh. Padahal di rumah itu tugasnya kan mengurusi anak-anak. Jadi suami kalau mengharapkan istrinya itu baik, istrinya diberi kesempatan untuk merawat dan menyayangi, mendidik anak dengan baik, dikasih fasilitas, dan sekaligus istri itu dibimbing atau diberi kemungkinan untuk meningkat pengetahuannya, dikasih kesempatan untuk mengaji, untuk belajar. Terus kemudian kalau ada informasi dari luar yang kira-kira perlu diketahui, istri dikasih tahu, di-share pengetahuan itu, sehingga istri itu tidak makin ketinggalan informasi tentang lingkungannya. Dan kita juga dianjurkan untuk menyayangi anak-anak.
Atau dengan kata lain, orang tua menyayangi yang muda dan sebaliknya yang muda menghormati yang tua. Ini etika dalam masyarakat muslimin, ya. Bahwa orang yang tua kepada yang muda atau yang besar kepada yang kecil itu menyayangi, yang muda kepada yang tua itu menghormati. Sampai Rasulullah mengatakannya, laisa minna, tidak termasuk golongan kita. Man la yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi anak kecil kita. Ini tentu orang muslim tidak akan mengatakan children are nuisance. Ini saya pernah punya teman yang orang bule, orang barat, ya. Dia tanya, do you like children? Kamu suka anak-anak? Oh, iya. Dia bilang, I don't. Children are nuisance. Anak-anak itu hanya ganggu saja. Nah, itu kita orang Islam nggak boleh begitu, ya. Mohon maaf kalau saya tadi mengatakan bule itu, tidak semua bule begitu, ya. Kebetulan dia orangnya seperti itu. Saya punya teman yang bule, Masya Allah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, Raymond Class. Dia orangnya sangat sayang kepada anak, sayang sekali. Jadi kebetulan saya tadi ketemu yang saya bilang bule itu dia non muslim. Kalau orang Islam insya Allah ini yang diterapkan. Kita yang tua menyayangi yang muda. Wa yuwaqqir kabirana. Juga tidak termasuk golongan kita orang yang tidak mau menghormati yang tua. Lalu apakah hanya terbatas pada manusia? Enggak. Allah dan Rasulnya mengajarkan kita menyayangi tidak terbatas pada manusia. Kepada binatang pun kita harus menyayangi. Ya. Kita dianjurkan untuk menyayangi binatang karena hakikatnya Allah menciptakan binatang kan juga untuk menunjang kehidupan kita. Makanan kita kan bersumber dari pepohonan dan binatang. Oleh karena itu menghormati binatang itu ya sama dengan menghormati diri kita sendiri. Cara menghormatinya gimana? Ini untuk yang paling kasar. Binatang misalnya kambing, ayam, itu kan untuk kita makan. Supaya bisa kita makan kan kita bunuh dulu, kita sembelih. Nah, ketika menyembelih, kita memang terpaksa menyembelih supaya bisa kita makan. Tapi kita mesti melakukannya dengan kasih sayang. Ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, inni la adbahu syat wa ana arhamuha. Aku ini nyembelih kambing Rasulullah dan saya ini menyayanginya. Terus Rasulullah komentarnya, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Kalau kamu menyayangi kambing, maka Allah akan menyayangi kamu. Nah, jadi berarti kepada binatang pun kita harus menyayangi. Ya. Misalnya, itu kan kalau kambing, ayam yang kita makan. Bagaimana dengan binatang yang kita tuh merasa terganggu, nyamuk misalnya. Nyamuk kita digigit, terus kita bunuh. Ya. Membunuhnya harus juga dengan cara kasih sayang. Ya. Kalau menyembelih binatang itu wajar kalau memang untuk kita makan. Tapi melaksanakannya mesti dengan kasih sayang. Caranya gimana? Pisaunya mesti dengan pisau yang tajam sehingga kambing itu tidak sempat merasakan sakit. Jangan digebuk. Ada orang yang ini yang saya sering dengar itu anjing dibikin sate, dimasak begitu, terus dijual. Ada di beberapa tempat itu yang menjual daging anjing. Itu caranya tidak disembelih, dimasukkan di dalam karung, gebukin sampai mati. Kenapa tidak disembelih? Supaya darahnya tidak keluar. Katanya kalau darahnya tidak keluar itu lebih enak. Wah, itu kan menyiksa. Jadi kalau mau nyembelih mesti dipertajam pisaunya supaya dia tidak sempat merasakan sakit dan cepat gerakannya, serat gitu,
dia nggak sempat merasakan sakit. Kalau tak membunuh juga mesti membunuh dengan cara yang baik, seperti membunuh nyamuk. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan kita berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Cara yang buruk gimana? Misalnya, yang boleh membunuh dengan api itu hanya Allah. Maka jangan membunuh ini semut. Misalnya ada semut merah itu banyak sekali, terus disiram minyak lalu dibakar. Jangan, itu menyakiti. Itu menyakiti. Jadi yang boleh membakar hanya Allah. Nah, ini ada yang membakar tapi kita tidak merasakan bahwa itu membakar. Itu alat yang dikasih listrik seperti raket. Terus kalau ada nyamuk, dipukulin ke nyamuknya itu, lalu ada bunyi tes. Nah, itu kan sebenarnya terbakar itu. Ya, kita hindari itu. Kita hindari membakar nyamuk. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Ketika kamu menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Pisaunya diasah, dipertajam dan diistirahatkan supaya tidak stres. Sampai segitu kita memperlakukan binatang. Bagaimana terhadap lingkungan? Terhadap lingkungan juga begitu. Terhadap lingkungan kita juga diharapkan memperlakukannya dengan baik. Sungguh penting menyayangi lingkungan dengan cara merawat dan menghindarkannya dari kerusakan. Karena keberadaan kita sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita kotor, ya kita akan menghirup atau tercemar racun atau kuman. Jika lingkungan kita baik, kita akan memperoleh kebaikan juga. Jika lingkungan kita buruk, kita akan memperoleh keburukan juga. Allah memperingatkan kita, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, dikarenakan ulah tangan manusia. Nah, kalau rusak itu sebenarnya ada kasih sayang enggak? Allah membuat lingkungan rusak itu kasih sayang enggak? Dari Allah itu kasih sayang. Karena apa? Itu peringatan. Liudhiqhum ba'dalladzi amilu, supaya Allah bisa membuat orang-orang yang jorok itu merasakan akibatnya. Nah, kalau merasakan akibatnya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali hidup dengan cara yang benar gitu. Jadi ketika lingkungan kita rusak, yang menyebabkan rusak kita, dan kerusakan lingkungan itu menyebabkan sengsara bagi kita. Misalnya bikin pabrik atau kegiatan yang buangannya dibuang sembarangan, lalu tanah di sekitar itu tercemar, orang di sebelahnya sumur-sumurnya itu kotor, lalu pada gatal. Nah, yang gatal kan orang lain, yang mencemari orang lain juga. Nah, itu supaya ada peringatan, karena kita hidup bermasyarakat itu mesti tegur menegur, nasihat menasehati, supaya tidak ada orang yang arogan dengan seenaknya sendiri mencari keuntungan tetapi merugikan orang lain. Nah, supaya kita mau kembali ke cara hidup yang baik. Saya kira sementara begitu, supaya ada waktu untuk tanya jawab. Ringkasnya adalah bahwa kita menebar kasih sayang, meniru Allah. Allah akan menyayangi para penyayang. Menyayangi diri dan keluarga itu dengan cara menjauhkan dari kesengsaraan. Orang tua adalah yang paling berhak disayangi, dan membangun rumah tangga kita mesti membangunnya dengan lemah lembut. Kasih sayang juga diterapkan terhadap binatang dan lingkungan. Semoga Allah memberi kita hati yang lembut,
sehingga kita bisa bersikap ramah dengan kasih sayang terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Amin.